Shalom semuanya, nama saya Rabbi Dr. Itzhak Shapira dan dari waktu ke waktu saya merilis video-video penting untuk saudara. Ini adalah salah satu video yang saya harap saudara akan bagikan dan sukai. Seperti saudara ketahui, lebih dari setahun lalu saya merilis buku The Fall of Edom. Dan hari ini setelah konferensi pers dari Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, saya yakin tanpa keraguan kita berada di tahap akhir yang akan membawa kita ke episode terakhir Gog dan Magog. Saya ingin saudara meluangkan sedikit waktu bersama saya hari ini dan memahami apa yang ada di balik pernyataan Donald Trump saat dia berjanji untuk menghapus dan memindahkan 1,8 juta warga Palestina dari Gaza. Apakah dia gila? Apa dia maniak? Atau mungkin dia sedang dipakai Elohim saat ini untuk membawa penebusan bagi orang-orang Yahudi. Saya berharap video kali ini akan membuat saudara membaca buku The Fall of Edom dengan serius dan mempertimbangkan hari-hari yang kita jalani saat ini. Hari ini saya akan menyampaikan kepada saudara 6 poin nubuatan yang harus saudara perhatikan sebagai hasil langsung dari pidato Donald Trump kemarin. Sebelum saya membahas itu, saat kita melihat rencana untuk merombak Gaza sepenuhnya, saudara mungkin bertanya-tanya, apa reaksi dari dunia Arab hari ini? Hari ini kita melihat berita utamanya, dari Cina ke Rusia hingga Prancis dan Spanyol. Ada kritik langsung terhadap rencana Trump karena negara-negara di dunia mengatakan ini adalah pembersihan etnis untuk memindahkan warga Palestina secara paksa dari rumah mereka sendiri. Selain itu, kita juga melihat hari ini reaksi dari Hamas sendiri karena kita melihat bahwa masih ada puluhan ribu anggota Hamas di Gaza. Reaksi dari Hamas begini, mereka mengatakan dari surat kabar Ibrani, kami tidak akan menerima rencana untuk mengeluarkan kami dari tanah kami sendiri. Tapi sementara semua ini terjadi, otoritas Palestina, Hamas dan Mesir, semuanya menentang ini. Saya percaya bahwa rencana yang dibuat oleh Donald Trump ini akan terlaksana. Dan saya akan menjelaskan kepada saudara hari ini, kenapa? Tentu saja pada saat yang sama Benjamin Netanyahu membuat pernyataan hari ini tentang Arab Saudi dan dia menyatakan perjanjian damai dengan Arab Saudi akan terjadi. Saya jamin itu. Jadi apa yang diketahui oleh Benjamin Netanyahu, yang diketahui oleh Donald Trump, dan yang paling penting apa yang Alkitab katakan yang kita semua harus mengetahuinya. Ya, saya sangat percaya bahwa Presiden Trump saat ini sedang dipakai dengan hati-hati. Sebagai alat oleh Elohim, sebagai sebuah bidak oleh Elohim untuk mempersiapkan kita menghadapi Gog dan Magog. Peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini telah dinubuatkan dengan jelas dan hati-hati oleh Nabi Zakaria. Mari kita baca bersama di Zakaria 9 ayat 5. Dikatakan dalam bahasa Ibrani, Va'aza v'takhil me'od vavad melech me'aza. Poin nubuatan pertama, yang penting untuk kita semua. Gaza akan kehilangan penjajahnya. Dikatakan dalam Alkitab bahasa Indonesia, saudara, Gaza akan gemetar hebat. Kekuasaan akan lenyap dari Gaza. Dua kata dalam Alkitab Ibrani ini memberitahu kita persis apa yang akan terjadi. Dan sebentar lagi saudara akan melihat hubungannya dengan kedatangan Mesias. Gaza akan kehilangan kekuasaannya sendiri. Ini akan menjadi tanda zaman ini. Dan para rabi kita mengatakan hal berikut ini. Dan saya kutip, Raja Gaza pada saat ini akan kehilangan kekuasaannya. Dan kekuasaan Gaza akan kembali ke Israel. Saudara-saudara, dalam poin pertama, izinkan saya menekankan kepada saudara hari ini bahwa Nabi Zakaria dan para rabi Israel telah menyatakan bahwa kekuasaan akan kembali ke Israel. Tapi tunggu dulu, ada catatan penting mengenai hal ini. Para rabi melanjutkan dan memberitahu kita dari mana kekuasaan ini akan hilang dan oleh siapa akan diperoleh. Dan saya kutip dari Rashi sendiri. Dia mengatakan, karena Ashkelon mengandalkan Lebanon yang merupakan kepala Bani Esaf yang termasuk wilayah Edom. Apakah saudara memahaminya?
Pertama, ini akan menjadi kejatuhan Lebanon yang akan mengarah pada kejatuhan Gaza. Teman-teman, ini telah dinubuatkan dan semuanya saling terhubung. Seperti yang saya jelaskan kepada saudara dalam buku The Fall of Edom, kepada Esaf yang adalah Edom. Akar spiritual di balik ini adalah Esaf dan Edom. Ashkelon, orang Filistin, dan Gaza semuanya mewakili satu entitas yang akan jatuh dan akan kehilangan kekuatan dan kekuasaan yang besar. Saat kita melihat Lebanon jatuh, kejatuhan Gaza akan segera datang. Dengar yang dikatakan para rabi kita. Mereka mengatakan Ashkelon akan melihat nasib Lebanon dan merasa takut. Gaza juga akan melihat dan gemetar hebat. Kota-kota Filistin ini juga sangat mengandalkan dan juga bergantung pada perdagangan dan hubungan luar negeri seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika penduduknya melihat Lebanon telah jatuh, mereka menyadari bahwa penaklukan dan kejatuhan mereka sendiri juga sudah dekat. Saudara-saudara, poin pertama, kejatuhan Gaza telah dinubuatkan dan seperti yang akan saudara lihat, ini berhubungan dengan kedatangan Mesias yang semakin dekat. Nubuatan di Zakaria 9, poin B, bangsa lain akan mengendalikan Gaza. Apakah saudara perhatikan yang dikatakan Trump? Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat akan menduduki Gaza. Ini teman-teman telah dinubuatkan dalam ayat berikutnya di Zakaria pasal 9 ayat 6. Pasal 9 ayat 5 memberitahu kita bahwa kekuasaan Gaza, Hamas akan jatuh. Dan di ayat 6 dikatakan Vayashaf mamzer be Ashdod vehikrati goon Pelishtim. Di Asdod akan diam keturunan campuran dan kebanggaan orang Filistin akan kulenyapkan. Siapa keturunan campuran yang akan diam di sana? Itu bisa jadi Amerika Serikat. Tapi ada kemungkinan bahwa keturunan campuran ini merujuk pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jangan sampai terjadi. Kita perlu memperhatikan hal ini. Perhatikan apa yang dikatakan para rabi, bahwa perpaduan berbagai bangsa akan tinggal di Gaza. Kata mamzer digunakan dalam kalimat ini. Kata mamzer menurut para rabi berasal dari kata zar yang berarti orang asing. Akan ada di dalam tanah Israel seorang asing yang akan menduduki Gaza persis seperti yang dikatakan Presiden Trump. Dan para rabi mengatakan perpaduan berbagai bangsa akan tinggal di Asdod. Dan secara umum aku akan melenyapkan kesombongan orang Filistin. Kita akan melihat kesombongan yang sangat besar dari Hamas, dari Gaza, benar-benar runtuh. Apa yang dilakukan Presiden Trump saat ini sesuai dengan Alkitab dan nubuatan, kita harus memahami ini. Tapi tunggu dulu, ada lebih dari itu karena sekarang kita memahami mengapa Presiden Trump ada di Gedung Putih. Kita perlu memahami apa yang akan terjadi selanjutnya. Poin Gimel. Inilah waktu kita sekarang. Bagaimana kita tahu? Karena ayat berikutnya, Zakaria 9 ayat 11, dengan jelas menubuatkan bahwa ini akan terjadi selama masa penanganan Sandera. Saya bacakan. Gam at bedam beriteh shilakti asiraich mibor ein mayimbo. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Izinkan saya bertanya kepada saudara, apa itu lubang yang tidak berair? Lubang yang tidak berair adalah terowongan. Dalam bahasa Ibrani, ein mayim, tidak ada air tapi ada lubang. Itu menggambarkan terowongan. Dan dikatakan bahwa para tawanan akan dibebaskan melalui darah perjanjian. Saudara-saudara, Israel hari ini berada di tengah-tengah perang suci. Melalui darah perjanjian, perang akan dimenangkan. Tapi para rabi tidak berhenti di situ. Mereka mengatakan ini adalah paralel untuk kedatangan Mesias. Teman-teman, ayat-ayat tentang apa yang Trump lakukan saat ini secara langsung paralel dengan para sandera yang dibebaskan. Di sini para rabi menjelaskan dan saya kutip,
Ayat ini berbicara tentang Israel seperti yang dinyatakan tentang Raja Mesias yang ditebus oleh kebenarannya. Israel akan ditebus melalui darah perjanjian yang mereka miliki. Israel sedang ditebus melalui perjanjian, tetapi itu adalah gambaran dari Mesias itu sendiri. Kenapa? Karena di akhir perikop ini, itulah awal dari perang terakhir yang sangat penting dan kedatangan Mesias yang sangat dinantikan. Dan sebenarnya poin keempat, nubuat keempat sebenarnya mengarahkan kita pada apa yang telah saya katakan berulang kali kepada saudara. Semua hal itu adalah pratinjau untuk pertempuran terakhir, untuk Gog dan Magog terakhir yang akan terjadi. Dengarlah apa yang dikatakan di sini. Dikatakan dalam ayat 13, Kidarachti li Yehuda keshet mileti Efraim, vorarti banayich Zion, al banayich Yavan, vesamtich kecheref gibor. Sebab aku melentur Yehuda, busurku isi dengan Efraim, dan aku membangkitkan anak-anakmu, hai Sion, melawan anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan menjadikan engkau seperti pedang seorang pahlawan. Perhatikan ini, ayat ini berbicara tentang busur yang sedang direntangkan dan diisi dengan Efraim. Ini adalah gambaran dari kepenuhan bangsa-bangsa. Nah, perhatikan apa yang sedang terjadi. Dia mengisi busur itu agar bisa menembak jatuh. Dan di sini Rabi menjelaskan apa yang dikatakan 10 suku yang disebut Efraim, aku akan meletakkan tanganku dalam kepenuhan seperti busur yang siap melesat dengan kekuatan besar. Mungkinkah Amerika Serikat saat ini tidak akan menjadi Edom, tetapi malah bertindak sebagai Efraim yang akan diperdamaikan dengan Yehuda? Saya ingin memberikan saudara skenario lain. Amerika harus memilih hari ini apakah mereka akan menjadi Edom atau mereka akan menjadi Efraim. Ada kemungkinan bahwa melalui hal-hal tersebut kepenuhan akan datang melalui mereka yang setuju dengan rencana yang dijalankan oleh Presiden Trump. Kata yang digunakan dalam ayat ini adalah kata mileti yang berarti kepenuhan. Ini adalah gambaran tindakan akhir dari kepenuhan bangsa-bangsa. Namun ada hal lain lagi di ayat ini. Lihatlah, dikatakan dalam ayat ini bahwa dia akan membangkitkan Sion. Dan para rabi mengatakan bahwa kebangkitan ini adalah pertempuran terakhir Gog dan Magog. Dan saya kutip, kata-kata untuk Sion adalah kata-kata kebangkitan bagi putra-putra Sion untuk pergi dan berperang demi putra-putramu dalam peperangan Gog dan Magog. Ayat ini, Zakaria 9 ayat 13 adalah ayat yang menubuatkan tentang Gog dan Magog. Pada dasarnya mengambil alih Gaza, mengusir mereka, membebaskan Sandera, dan akhirnya melihat bangsa-bangsa mengalami kepenuhan. Efraim adalah Mesias, putra Efraim mengalami kepenuhan adalah gambaran yang menuntun kita langsung ke Gog dan Magog. Kita harus memahami bahwa itulah sebabnya Presiden Trump menjabat saat ini. Tapi tunggu, ada 2 nubuatan mengejutkan lainnya dalam pasal yang sama yang harus saya sampaikan kepada saudara agar saudara mengerti. Di ayat berikutnya kita melihat nubuat tentang apa yang baru saja terjadi dalam 90 hari terakhir di Israel. Dikatakan, kemudian Adonai akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuanku Adonai akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Di manakah selatan? Kata selatan adalah kata Yemen. Dari mana mereka menembakkan roket ke Israel? Mereka menembakkan roket dari Yaman. Dan di ayat berikutnya, Elohim mengungkapkan sistem pertahanan anti pesawat. Saudara ingin tahu siapa yang menghentikan roket-roket itu agar tidak mengenai Israel? Dia adalah Elohim. Elohim mengatakan demikian dalam pasal 9 ayat 15, seperti yang tertulis, Adonai semesta alam akan melindungi mereka dengan batu-batu umban. Apakah nama sistem yang sedang dikembangkan oleh Israel? Batu umban Daud. Sungguh tepat sekali. Dengan batu-batu umban yang melahap dan menaklukkan, mereka akan minum, akan mengamuk seperti anggur, dan akan kenyang dengannya seperti mangkuk yang penuh air.
Elohim akan menghentikan roket-roket dari tempat yang disebut Yaman. Tepat seperti apa yang sedang terjadi. Nah, untuk membuat segalanya jelas tanpa keraguan sedikit pun. Kapan semua ini akan terjadi? Kapan Gaza akan diratakan? Kapan mereka akan mengusir orang-orang dari Gaza? Kapan Israel akan melihat para sandera dibebaskan? Kapan kita akan melihat hal-hal seperti roket yang akan dihentikan? Kapan itu akan terjadi? Dengarkan Zakaria 9 ayat 9 tepat di tengah-tengah perikop ini. Bersorak-soraklah dengan nyaring. Hai putri Sion, bersorak-sorailah. Hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan dia akan datang dan mengendarai seekor keledai. Saudara-saudara, kita baru saja menerima semua tanda terbesar untuk penggenapan apa yang ditemukan tepat di tengah-tengah perikop ini, yakni kedatangan Mesias sendiri. Saat ini adalah panggilan dan penugasan bagi bangsa-bangsa. Saya percaya bahwa saat ini bangsa-bangsa bersamaan dengan rencana yang disusun oleh Presiden Trump adalah rencana yang akan membawa kita kepada pertempuran terakhir Gog dan Magog, kepada perjanjian damai palsu ini, tetapi juga akan membawa kita kepada kedatangan Masyiah. Jadi apa yang harus kita harapkan selanjutnya? Sederhana, rencana ini akan berhasil. Dan karena rencana ini tentunya akan berhasil, kita akan dengan jelas melihat pertempuran terakhir yang akan muncul tepat di depan mata kita. Betapa luar biasanya Elohim kita di mana dia memakai pria seperti Donald Trump hari ini untuk membawa keselamatan bagi Israel. Ingatlah apa yang tertulis, semua hal yang telah aku lakukan, firman Elohim, agar Israel akan mengalami keselamatannya. Persiapkan diri saudara. Bacalah buku epik The Fall of Edom hari ini, dan marilah kita terus melihat nubuatan terungkap tepat di depan mata kita. Shalom semuanya.